Obat penenang dosis rendah. Sesuatu yang membuatmu sedikit linglung, sedikit bingung, gampang capek. Sesuatu yang membuatmu semakin bergantung padanya. Mas, aku pusing. Iya, sayang, minum vitaminnya ya. Itu persis. Fitri ingat, 3 bulan terakhir dia memang merasa lebih sering lelah dan bingung. Dia kira itu hanya karena stres rumah tangga biasa. Langkah ketiga, pengalihan aset. Winda menatap tajam. Setelah kamu lumpuh secara mental, dia beraksi. Seperti video Lina itu. Dia membuatmu tanda tangan. Surat kuasa. Surat jual beli. Surat pengalihan aset. Dalam kondisi linglung, kamu akan tanda tangan apa saja. Kamu bahkan tidak ingat kamu pernah tanda tangan. Langkah keempat, eksekusi. Suara Winda menjadi sangat dingin. Setelah asetmu pindah ke tangannya, kamu tidak berguna lagi. Dia harus melenyapkanmu. Tapi dia tidak perlu membunuh. Dia punya 3 pilihan. Pilihan A, kamu hilang. Kabur dari rumah. Seperti Siti Aminah. Pilihan B, kamu kecelakaan. Ceroboh. Seperti Bella Puspita. Atau pilihan C, favoritnya. Rumah sakit jiwa, bisik Fitri. Tepat, seru Winda. Itu yang paling bersih. Dia mendaftarkanmu sebagai pasien gila, didukung oleh vitamin yang sudah dia berikan berbulan-bulan. Dia bayar dokter di RSJ rekanan. Kamu dikurung, diberi obat dosis tinggi sampai kamu benar-benar gila. Sementara dia, sebagai suami yang sedih, mengurus hartamu. Dan langkah kelima. Fitri sudah tahu jawabannya. Tutup polis, kata Winda. Dia mencairkan semuanya. Asuransi jiwa, aset, semua. Dia menjadi kaya raya. Dan dia pergi mencari pasien baru. Target Depok. Fitri menatap Winda. Sabtu. Besok. Itu adalah hari eksekusiku. Winda mengangguk. Wajahnya serius sekali. Fitri, dengar. Ini lebih besar dari yang kamu bayangkan. Ini sindikat. Reza otaknya. Damar eksekutornya. RSJ itu rekanannya. Mungkin ada polisi yang terlibat. Kita tidak bisa lari ke sembarang kantor polisi. Lalu kita harus bagaimana, Win? Kita lari ke luar negeri? Pekik Fitri. Winda tersenyum. Senyum yang menakutkan. Senyum baja. Lari? Kita tidak akan lari. Winda mengambil gagang teleponnya. Dia tidak menelepon polisi lokal. Dia menekan nomor pribadi. Halo. Paman Haryo, maaf mengganggu waktunya. Ini Winda. Iya, benar. Paman, aku punya sesuatu yang besar untukmu. Sangat besar. Aku punya sindikat penipuan dan pembunuhan berencana di atas mejaku. Lengkap dengan buktinya. Winda menatap Fitri. Matanya menyala. Sabtu ini adalah hari mereka akan membawamu. Kita akan pastikan mereka yang dijemput. Pulang. Kata itu tidak pernah terdengar semengerikan ini. Fitri harus pulang ke rumah itu. Ke sarang iblis itu. Dia harus kembali ke pelukan monster yang berencana mengirimnya ke rumah sakit jiwa besok. Kamu gila, Win? Pekik Fitri. Tubuhnya gemetar hebat di kantor Winda. Aku nggak mau. Aku nggak bisa. Dia akan tahu. Dia akan membunuhku di tempat. Winda memegang kedua bahu Fitri. Guncangannya keras. Fitri, lihat aku. Lihat aku. Winda memaksa Fitri menatap matanya. Kamu harus pulang. Ini satu-satunya cara kita bisa menangkap mereka semua. Reza, Damar, dan siapapun di RSJ itu. Tapi aku. Dengar, potong Winda. Suaranya melembut tapi tetap tegas. Paman Haryo adalah kepala unit khusus di Mabes. Timnya yang terbaik. Mereka akan menangani ini. Tapi mereka butuh Reza tertangkap basah. Mereka butuh dia datang menjemputmu. Atau mencoba menyakitimu. Winda menyerahkan sesuatu yang sangat kecil.
Sebuah earpiece berwarna kulit. Ini, kata Winda. Pakai ini. Tim paman saya akan mendengarkan semua yang terjadi. Kamu tidak sendirian. Mereka akan ada di radius 1 kilometer dari rumahmu. Mereka menyamar. Winda lalu memasukkan sebuah bros kecil berbentuk kupu-kupu ke kerah daster Fitri. Ini tombol panik. Jika terjadi apa-apa, jika Reza mencoba menyentuhmu, tekan ini. Tekan bagian tengahnya. Dalam 30 detik, tim buser akan mendobrak pintumu. Mengerti? Fitri menelan ludah. Ini seperti di film-film. Tapi ini nyata. Ini nyawanya. Dia mengangguk lemah. Mengerti. Dan satu hal lagi, kata Winda. Kamu harus bersikap normal. Kamu adalah Fitri yang bodoh. Fitri yang naif. Fitri yang baru pulang arisan dan ketakutan karena suaminya marah soal laptop. Aku harus berakting, bisik Fitri. Kamu harus memberikan akting terbaik dalam hidupmu, Fit. Karena nyawamu taruhannya. Perjalanan pulang dari Jakarta ke Depok adalah siksaan paling brutal. Setiap lampu merah terasa seperti 1 jam. Setiap klakson mobil membuatnya melompat kaget. Dia naik taksi online. Tapi dia memesannya dari ponsel seorang satpam di lobi kantor Winda. Dia tidak mau mengambil risiko. Flash drive merah itu aman di tangan Winda. Itu adalah tiket kebebasannya. Pukul 5 sore. Dia berdiri di depan gerbang rumahnya. Rumah yang dulu terasa seperti surga, kini tampak seperti pintu neraka. Dia menarik napas panjang. Kamu bisa, Fitri. Demi Siti. Demi Bella, demi Lina, demi dirimu sendiri. Dia membuka gerbang. Rumah itu sepi. Dia masuk. Assalamualaikum, Mas. Panggilnya. Suaranya dibuat bergetar seolah ketakutan. Reza muncul dari ruang kerja. Hati Fitri langsung mencelos. Reza tidak terlihat marah. Dia tidak terlihat kesal karena laptopnya. Dia senyum. Senyum manisnya yang dulu selalu membuat Fitri luluh. Tapi sekarang, senyum itu adalah senyum ular. Waalaikumsalam, sayang. Sapa Reza. Suaranya lembut sekali. Sudah arisannya? Kok lama sekali? Itu dia. Pertanyaan jebakan. Maaf, Mas. Fitri menunduk. Tidak berani menatap mata suaminya. Tadi macet parah di Margonda. Terus, ibu-ibu tadi nahan aku. Disuruh makan dulu. Aku nggak enak mau nolak. Dia memberikan jawaban yang paling klise. Reza berjalan mendekat. Dia membelai pipi Fitri. Sentuhan yang dulu terasa hangat, kini terasa seperti es kering yang membakar. Mas, tadi marah-marah, ya? Maafin Mas, ya, kata Reza. Fitri hampir muntah. Pria ini benar-benar aktor ulung. Nggak apa-apa, Mas. Laptopnya gimana? Tanya Fitri, memainkan perannya. Sudah, jangan pikirkan itu. Mas sudah telepon orang kantor. Besok diganti baru, kata Reza enteng. Kamu pasti capek. Mandi, gih. Habis itu, kita masak yang spesial malam ini. Malam terakhir kita di sini. Jantung Fitri berdentum. Malam terakhir? Maksud Mas. Reza tertawa. Besok, Mas mau ajak kamu liburan kejutan. Kita ke puncak. Berdua saja. Menenangkan pikiran. Kamu pasti suka. Puncak. Tempat Bella Puspita masuk ke jurang. Fitri harus menahan diri agar tidak pingsan di tempat. Di telinganya, earpiece itu berdengung pelan. Dia tahu tim polisi mendengarkan semuanya. Wah beneran, Mas? Sahut Fitri. Suaranya dibuat berbinar. Asyik. Fitri mandi dulu. Ya. Fitri berlari ke kamar. Dia mengunci pintu. Bersandar di baliknya. Napasnya memburu. Dia hampir gila. Tenang, Bu Fitri. Kami dengar semuanya. Tetap tenang. Ikuti permainannya. Suara seorang pria yang tidak ia kenal berbisik di telinganya lewat earpiece. Itu adalah tim Paman Haryo. Fitri menarik napas.
Permainan. Malam itu, dia memasak. Reza, anehnya, menemaninya di dapur. Pria itu tidak melepaskan Fitri dari pandangannya sedetik pun. Dia tersenyum. Dia bercanda. Dia memeluk Fitri dari belakang saat Fitri mengaduk sayur. "Mas sayang banget sama kamu, Fit," bisiknya di telinga Fitri. Fitri hanya bisa tersenyum kaku, sementara di dalam hatinya dia menjerit. "Lepaskan aku, iblis!" Mereka duduk di meja makan. Ini adalah jebakannya. Ini adalah panggungnya. Fitri memasak makanan kesukaan Reza, rendang dan semur jengkol. Makanan spesial. Di luar, Fitri tahu, belasan polisi bersenjata lengkap bersembunyi di kegelapan, menunggu sinyalnya. Mereka makan dalam diam sejenak. Hanya ada denting sendok dan garpu. Reza menatapnya dengan tatapan penuh cinta palsu. "Gimana? Siap buat liburan kita besok?" Fitri meletakkan sendoknya. Pelan. Waktunya telah tiba. Dia mengangkat wajahnya. Tidak ada lagi ketakutan di matanya. Yang ada hanya lapisan es yang dingin. Reza, yang melihat perubahan ekspresi itu, sedikit terkejut. Senyumnya sedikit goyah. "Kenapa, sayang? Kok berhenti makannya?" Fitri menatap lurus ke mata suaminya. Mata monster yang telah menipunya. "Nggak bisa, Mas," kata Fitri. Suaranya pelan, tapi mantap. Alis Reza terangkat. "Nggak bisa apa?" "Nggak bisa liburan," jawab Fitri. Keheningan memenuhi ruang makan. Reza meletakkan sendoknya. Wajahnya mulai berubah. Topengnya mulai retak. "Kenapa nggak bisa?" tanya Reza. Suaranya masih dibuat lembut, tapi ada ancaman di baliknya. Fitri tersenyum tipis. Senyum yang belum pernah dilihat Reza sebelumnya. "Aku tadi siang, waktu nunggu macet, aku ketiduran sebentar di taksi," kata Fitri, mengarang cerita. "Aku mimpi." Reza tidak menjawab. Dia hanya menunggu. "Aku mimpi ketemu wanita," lanjut Fitri. "Cantik banget, Mas. Masih muda. Kayaknya umurnya 26 tahunan. Namanya Karina." Tang! Reza menjatuhkan sendoknya. Sendok itu jatuh ke atas piring keramik, menciptakan suara melengking yang memecah keheningan malam. Wajah Reza, yang tadi tersenyum manis, yang tadi penuh cinta palsu, dalam sekejap berubah. Putih. Seputih kertas. Matanya yang tadi teduh, kini melotot penuh kengerian. Keringat dingin langsung muncul di dahinya. Dia tahu. Wanita itu, lanjut Fitri, menikmati setiap detik kepanikan suaminya. "Dia titip pesan buat aku, Mas." Reza tidak bisa bergerak. Dia kaku. Dia bilang. Fitri mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan meja. "Vitaminnya jangan diminum," katanya pahit. Wajah Reza adalah kanvas horor. Dalam satu detik, senyum iblis yang penuh percaya diri itu lenyap, terhapus bersih. Dalam satu detik, topeng karismatik yang telah menipu belasan wanita, yang telah membawanya pada kekayaan haram, hancur berkeping-keping. Wajahnya pucat pasi. Lebih pucat dari mayat. Lebih putih dari nasi di piringnya. Matanya yang tajam kini membelalak ngeri, terpaku pada Fitri. Keringat dingin sebesar biji jagung langsung meletus di dahinya, mengalir deras. Kamu." Bibirnya bergetar. Gelas air di tangannya bergemeletuk hebat sebelum akhirnya terlepas dari genggamannya yang lumpuh. Prang! Gelas itu pecah berantakan di lantai, memercikan air es kemana-mana. Tapi Reza tidak berkedip. Dia tidak peduli. Dia menatap Fitri seolah-olah dia sedang melihat hantu. Hantu dari masa lalu. Hantu Karina. Fitri, sebaliknya, duduk tegak. Rasa takut yang tadi mencengkeramnya kini telah menguap. Digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin. Sesuatu yang kuat. Sesuatu yang buas. Dia tidak lagi merasa seperti mangsa. Dia adalah pemangsa yang akhirnya memojokkan buruannya. Di telinganya, RPG itu hidup. Dia tahu. Sialan, dia tahu. Itu bukan suara di RPG.
Itu adalah suara Reza. Dia tidak berbicara pada Fitri. Dia bergumam pada dirinya sendiri, dalam kepanikan murni. Kamu ngomong apa, Fit? Reza mencoba. Dia mencoba mengembalikan topengnya. Dia mencoba tertawa, tapi yang keluar hanyalah suara tercekik yang aneh. Karina? Vitamin? Kamu kebanyakan nonton sinetron. Sayang, kamu pasti sakit. Dia mencoba taktik lamanya. Gaslighting. Menganggap Fitri gila. Tapi Fitri tidak membelinya. Tidak lagi. Sakit? Fitri mendengus. Sebuah tawa kecil, pahit, dan penuh kemenangan lolos dari bibirnya. Oh, aku memang sakit, Mas. Sakit sekali. Selama 3 bulan ini aku sakit. Sakit karena vitamin yang kamu berikan. Fitri mencondongkan tubuhnya. Atau, Mas lebih kenal nama yang lain. Mata Reza menyipit. Apa maksud kamu? Bagaimana dengan Lina Marlina? Jika Karina adalah sebuah tamparan, Lina Marlina adalah sebuah bogem mentah tepat di ulu hati Reza. Napas Reza tercekat. Dia terbatuk. Aku nggak kenal. Oh, ya? Tentu saja kamu kenal. Desis Fitri. Dia yang kamu paksa tanda tangan surat kuasa aset di video itu, kan? Yang kamu rekam dan simpan di folder tersembunyi. Kamu pikir aku nggak lihat? Reza terlonjak dari kursinya. Kursi itu terdorong ke belakang dengan suara derit yang memekakan telinga. Dia tidak lagi pucat. Wajahnya kini merah padam. Merah karena murka. Merah karena terpojok. Sialan! Raungnya. Dan topeng itu benar-benar hilang. Yang tersisa hanyalah monster. Kamu buka ponsel itu. Kamu lancang. Beraninya kamu. Berani? Fitri ikut berdiri. Dia tidak akan membiarkan pria ini mengintimidasinya lagi. Kamu yang berani, Mas, menikahi wanita, menguras hartanya, lalu membuangnya ke rumah sakit jiwa. Itu yang kamu rencanakan untukku besok, kan? Evakuasi ke puncak. Seperti Bella Puspita. Bella Puspita. Nama itu adalah yang terakhir. Reza mengamuk. Dia tidak lagi peduli dengan jebakan. Dia tidak lagi peduli dengan rencana. Yang dia tahu, wanita di depannya ini tahu segalanya. Wanita ini harus dibungkam. Harusnya kamu tetap bodoh, teriak Reza. Suaranya menggema di ruang makan yang sepi. Dia menerjang. Seperti banteng terluka. Dia melompati meja makan. Piring-piring berterbangan. Rendang dan semur jengkol. Masakan spesial itu berhamburan di lantai. Fitri menjerit. Ini adalah kengerian yang sesungguhnya. Bukan lagi perang dingin. Ini adalah perang fisik. Masuk, Bu Fitri. Kami dengar. Tekan tombolnya. Suara di AirPage-nya berteriak panik. Reza menerkam Fitri. Tangannya yang besar dan kuat mencengkeram lengan Fitri. Meremukkannya. Kamu mau hancurkan aku, hah? Aku bunuh kamu duluan. Fitri berjuang. Dia meronta. Dia mencakar. Tapi Reza jauh lebih kuat. Lepas. Brengsek. Lepaskan aku. Reza menyeretnya. Dia tidak peduli. Dia menarik rambut Fitri, membuat kepala Fitri terhentak ke belakang. Kamu mau lapor polisi? Mau jadi pahlawan? Reza tertawa. Tawa seorang maniak. Gak akan ada yang percaya sama kamu. Kamu itu gila. Aku punya surat dokternya. Kamu gila. Dia membenturkan tubuh Fitri ke dinding. Lukisan pernikahan mereka yang tergantung di dinding jatuh dengan suara brak. Kacanya pecah berkeping-keping. Punggung Fitri serasa patah. Di tengah rasa sakit dan panik, Fitri meraba kerah dasternya. Kupu-kupu. Bros itu. Saat Reza mengangkat tangannya, bersiap untuk menampar atau memukulnya, Fitri menekan bros itu. Dia menekannya dengan sekuat tenaga. Klik. Mati kamu, Fitri. Mati. Reza mengayunkan tangannya. Tapi sebelum tangan itu mendarat, engkau
Suara bel rumah berbunyi. Reza membeku. Tangannya berhenti di udara. Kemarahannya yang membara langsung tergantikan oleh kebingungan. Engkau! Bel itu berbunyi lagi. Reza menoleh ke arah pintu depan. Lalu kembali menatap Fitri yang terengah-engah di cengkeramannya. Siapa? Desis Reza. Fitri tidak tahu. Dia hanya menggeleng. Reza tampak berpikir cepat. Damar. Bisiknya. Sialan. Dia datang lebih cepat. Dia merusak semuanya. Reza melepaskan cengkeramannya pada Fitri dengan kasar, mendorongnya hingga jatuh tersungkur di atas pecahan kaca lukisan pernikahan mereka. Aarg, pekik Fitri. Telapak tangannya tergores. Darah segar mengalir. Bagus, kata Reza. Matanya liar. Bagus dia datang. Biar dia lihat sendiri. Biar kita bereskan kamu sekarang juga. Reza berjalan cepat ke pintu depan. Masuk. Damar. Targetnya melawan. Kita harus. Reza membuka pintu. Di depannya tidak berdiri Damar. Di depannya berdiri 6 orang pria. Besar. Berpakaian hitam-hitam. Wajah mereka tertutup topeng. Dan di dada mereka, rompi bertuliskan, polisi. Reza membeku. Mulutnya ternganga. Selamat malam, kata pria paling depan. Suaranya tenang dan mematikan. Kami dari tim Buser Mabes Polri. Anda Reza Pratama. Sebelum Reza bisa menjawab, tangkap. 2 petugas langsung menerjang Reza. Reza, dalam keterkejutannya, tidak sempat bereaksi. Dia didorong masuk ke dalam rumah. Wajahnya dibenturkan ke lantai keramik yang dingin. Polisi, jangan bergerak. Lepaskan saya. Apa-apaan ini? Ini rumah saya. Kalian salah tangkap. Reza meraung seperti binatang yang terjebak perangkap. Anda ditangkap atas dugaan penipuan, pemalsuan dokumen, dan perencanaan pembunuhan. Di tengah kekacauan itu, pintu depan terbuka lebih lebar. Winda melangkah masuk. Dia tidak mengenakan blazer perangnya. Dia mengenakan pakaian kasual, tapi auranya tetap sama. Dingin, menusuk, dan penuh kemenangan. Di belakangnya, Paman Haryo, pria yang tadi memimpin penggerebekan, mengangguk padanya. Fitri, sambil menahan sakit di tangannya, perlahan berdiri. Dia bersandar di dinding. Winda, bisiknya. Reza, yang wajahnya sudah ditekan ke lantai dengan lutut petugas, melihat Winda. Matanya melotot. Kamu. Jadi ini semua ulah kamu. Winda tidak menggubrisnya. Reza masih berteriak. Kalian tidak punya bukti. Ini fitnah. Ini jebakan. Istri saya gila. Dia yang mengarang semua ini. Winda tersenyum tipis. Gila, katamu. Winda berjalan pelan ke arah Reza yang sudah diborgol tangannya di belakang punggung. Petugas mengangkatnya ke posisi duduk. Winda berjongkok di depan Reza. Dia menatap mata iblis itu. Apa kabar, Reza? Atau harus kupanggil Rizky? Revan? Rendra? Wajah Reza langsung pucat pasi lagi. Kalian tidak punya bukti. Pekiknya. Suaranya kini terdengar putus asa. Winda merogoh sakunya. Dia mengeluarkan benda kecil berwarna merah. Flash drive. Dia melemparkannya ke pangkuan Paman Haryo. Silakan putar rekamannya, Pak Polisi, kata Winda. Suaranya bergema di rumah yang kini sunyi. Putar untuk semua orang. Terutama yang di folder tersembunyi. Rekaman Lina Marlina. Winda kembali menatap Reza. Biar kita semua dengar. Siapa yang sebenarnya gila di sini? Reza menatap flash drive itu. Benda kecil itu adalah paku terakhir di peti matinya. Dia berhenti berteriak. Dia berhenti meronta. Seluruh tenaga di tubuhnya seolah tersedot habis. Bahunya merosot. Dia kalah. Kalah telak. Dia tidak lagi meraung. Dia hanya menunduk. Dan suara tangisan yang pelan dan menyedihkan keluar dari mulutnya. Tangisan seorang pengecut yang akhirnya tertangkap. Di luar, terdengar sirine. Pak, laporan.
Seorang petugas masuk. Target kedua atas nama Damar. Sudah kami amankan. Dia menunggu di mobil van di ujung jalan. Sesuai perkiraan, mereka membawa alat suntik dan tali. Fitri menutup mulutnya. Dia benar-benar nyaris. Winda berjalan ke arah Fitri. Dia mengabaikan Reza yang menangis. Dia memeluk sahabatnya. Sudah selesai, Fit, bisik Winda. Sudah selesai. Fitri menangis di pelukan Winda. Bukan tangisan takut. Bukan tangisan sedih. Tapi tangisan lega. Dia selamat. Akhirnya, dia selamat. Kilatan lampu kamera menyambar-nyambar seperti badai di tengah malam. Para wartawan, yang entah bagaimana caranya mencium bau darah, sudah berkerumun di depan gerbang komplek. Bawa dia. Cepat. Reza, yang wajahnya ditutupi jaket hitam, diseret paksa oleh petugas. Dia tidak lagi menangis. Dia hanya diam, kosong, seperti mayat hidup. Di belakangnya, Damar, yang baru saja ditangkap dari mobil vannya, juga digelandang. Wajahnya penuh kebingungan dan ketakutan. Fitri melihat semua itu dari balik tirai jendelanya. Seorang polwan muda merangkul bahunya, memberinya selimut tebal. Ibu aman sekarang, bisik polwan itu. Fitri mengangguk, tapi dia tidak merasakan apa-apa. Tubuhnya mati rasa. Rumah ini, rumah yang penuh tawa palsu dan rencana jahat, terasa begitu dingin dan asing. Winda yang mengurus semuanya. Dialah yang berbicara dengan Paman Haryo. Dialah yang memberikan keterangan awal. Klien saya mengalami syok berat. Dia akan memberikan keterangan penuh besok, di kantor saya. Malam itu, Fitri tidak tidur di rumah neraka itu. Winda membawanya. Menginap di apartemen mewah Winda di Jakarta. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, Fitri tidur. Tanpa vitamin. Dia tidur seperti orang mati. 1 tahun kemudian, ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat penuh sesak. Udara terasa panas dan pengap. Kasus ini, yang oleh media dijuluki skandal predator berkedok suami, menjadi berita utama nasional selama berbulan-bulan. Fitri duduk di barisan depan. Di sampingnya, Winda, yang hari ini tidak bertindak sebagai sahabat, tapi sebagai pengacara utama. Di sisi lain Fitri, duduk seorang wanita kurus dengan tatapan mata yang masih sedikit kosong, tapi ada secercah kehidupan di sana. Lina Marlina. Tim Winda dan Paman Haryo telah berhasil mengevakuasi Lina dari RSJ rekanan itu. Butuh waktu berbulan-bulan terapi intensif untuk mengeluarkannya dari kabut obat-obatan yang telah meracuninya. Di belakang mereka, duduk keluarga besar Siti Aminah, yang masih berstatus hilang namun kini menjadi kasus prioritas pencarian orang, dan keluarga Bella Puspita, yang berterima kasih karena kematian putri mereka akhirnya mendapat keadilan. Di kursi terdakwa, Reza dan Damar duduk. Mereka bukan lagi pria-pria gagah yang dulu. Mengenakan seragam tahanan oranye, mereka tampak kuyu, kurus, dan hancur. Reza, si predator karismatik, telah kehilangan semua pesonanya. Persidangan itu brutal. Winda tidak memberi ampun. Flash drive merah itu menjadi bintang utama. Rekaman video Lina yang dipaksa tanda tangan diputar di layar besar, membuat seluruh ruang sidang terhenyak ngeri. Rekaman audio rintihan para korban membuat para hakim menundukkan kepala. Foto-foto akta nikah palsu. Puluhan polis asuransi. Riwayat transfer uang miliaran rupiah. Satu persatu, dokter korup, perawat, bahkan petugas administrasi RSJ rekanan itu, ikut diseret ke meja hijau. Ini adalah sindikat. Gurita kejahatan yang menggurita. Dan Reza adalah kepalanya. Reza mencoba segalanya. Dia bilang dia dijebak. Dia bilang Fitri selingkuh dan ingin menguasai hartanya. Dia bilang flash drive itu palsu. Tapi bukti itu tak terbantahkan. Atas semua bukti yang telah dihadirkan. Suara hakim ketua menggema, berat dan tanpa ampun. Fitri menahan napas. Terdakwa Reza Pratama alias Rizky Hardiansyah, Revan Saputra, dan Rendra Wijaya, serta terdakwa Damar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berencana penipuan,
pemalsuan, dan turut serta dalam perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Menjatuhkan vonis. Seluruh ruangan hening. Pidana penjara seumur hidup. Tok, tok, tok. Palu hakim diketuk. Suara isak tangis kelegaan meledak di ruang sidang. Keluarga Bella dan Siti berpelukan. Lina Marlina menangis dalam diam, dan untuk pertama kalinya, itu adalah tangisan kelegaan. Reza ambruk di kursinya. Dia tidak berteriak. Dia hanya kosong. Tamat. Fitri tidak menangis. Dia hanya menutup matanya. Mengembuskan napas panjang yang telah ia tahan selama setahun. Selesai. Dia tidak hancur. Dia tidak berakhir di RSJ. Dia tidak berakhir di dasar jurang. Dia menang. Hal pertama yang Fitri lakukan setelah vonis adalah menjual rumah di Depok. Dia menjualnya dengan harga murah. Dia tidak peduli. Dia hanya ingin kenangan buruk itu hilang. Dengan uang hasil penjualan, aset-asetnya yang berhasil diselamatkan Winda, dan sebagian dari aset sitaan Reza yang oleh pengadilan diberikan sebagai ganti rugi, Fitri tidak membeli tas mewah baru. Dia tidak pergi keliling dunia untuk penyembuhan diri. Dia membuka sebuah yayasan. Di sebuah ruko yang tenang di Jakarta Selatan, sebuah pelang baru dipasang. Yayasan Pelita Fitri. Itu adalah rumah aman. Pusat bantuan hukum dan trauma healing bagi wanita korban penipuan berkedok domestik dan kekerasan terselubung. Winda, tentu saja, yang mengurus semua legalitasnya. Mereka kini bukan hanya sahabat. Mereka adalah rekan. 1 tahun setelah vonis, lobi Yayasan Pelita Fitri tampak terang dan damai. Bukan seperti kantor hukum yang kaku, tapi lebih seperti ruang tamu yang nyaman. Winda sedang duduk di sofa, menyeruput kopi. Di seberangnya, Fitri tersenyum. Senyumnya berbeda sekarang. Bukan senyum naif seorang istri penurut. Ini adalah senyum wanita yang telah melewati neraka dan kembali dengan membawa api. Lina sudah bisa mulai bekerja di bagian administrasi kita minggu depan, kata Fitri. Suaranya tenang dan penuh wibawa. Bagus, jawab Winda. Klien kita yang baru, yang dari Bekasi. Suaminya mirip Reza. Manipulatif kelas kakap. Tim kita harus kerja keras. Kita akan bantu dia, kata Fitri. Mantap. Mata Fitri lalu beralih ke dinding utama di lobi. Di dinding itu, tidak tergantung lukisan abstrak mahal. Di sana, tergantung sebuah kolase besar yang dibingkai dengan indah. Isinya adalah foto-foto para wanita dari galeri ponsel Reza. Foto KTP itu. Tapi Winda telah bersusah payah mencari foto-foto mereka yang hidup. Foto dari media sosial mereka sebelum mereka bertemu Reza. Siti Aminah yang tersenyum di pantai. Bella Puspita yang tertawa saat wisuda. Lina Marlina yang meniup lilin kue ulang tahun. Dan belasan wajah wanita lain. Itu bukan dinding korban. Itu adalah dinding pengingat. Pengingat bahwa iblis itu ada. Dan seringkali berwajah paling tampan dan bersuara paling manis. Pengingat bahwa keadilan itu harus diperjuangkan. Fitri berdiri. Dia berjalan ke dinding itu. Jari-jarinya menyentuh permukaan kaca yang dingin, tepat di atas wajah Lina yang tersenyum. Dia tidak lagi naif. Dia tidak lagi takut. Rumah di Depok adalah penjara. Tapi rumah aman ini adalah kebebasannya. Fitri telah menemukan tujuannya. Dia bukan lagi target Depok. Dia adalah pelita.